Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala kulli dinin wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'an imama wa bil ka'bah qiblatan wa bil mu'minina ihwana. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngageyol ya. Daun salam, daun sereh. Cakep. Diulang lagi ah. Daun salam, daun sereh. Yang jawab salam cuma sawareh. Diulang lagi kalau gitu ya. Bismillah. Saya ulang lagi, semoga yang jawab salam saya yang paling bersemangat ini bisa menggetarkan arsy-Nya Allah ya. Bismillah ya Allah, semoga yang jawab salam saya hari ini dengan ikhlasnya, dengan semangatnya, semoga yang lagi sakit ya Allah Kau sembuhkan sakitnya ya Allah. Semoga yang lagi terlilit hutang ya Allah Kau lunaskan secepatnya ya Allah. Semoga yang lagi berhajat Kau kabulkan doa-doanya ya Allah. Dan jadikanlah mereka keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Dan berilah kesempatan untuk mereka berumrah dan haji ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam besi tembaga. Cakep. Facebooker. Yang jawab salam penghuni surga. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, yang maha melihat, yang maha menatap, yang maha membolak-balikan hati, maha pengampun dosa, maha pengabul doa, yang maha pertama tanpa ada mengawali dan terakhir tanpa ada yang mengakhiri, dan akan dekat dengan kita ketika kita dekat dan tetap dekat ketika kita menjauh. Dan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah paling mulia, suri teladan kita, dan semua yakin semua ciptaan Allah berharap syafaatnya nanti di yaumul akhir. Dan juga kepada keluarga, para sahabat, para aulia yang sudah mengajarkan kita bagaimana menggunakan akhlakul karimah, dan juga para tabi'in, tabi'at, dan kita semua dan umat akhir zaman lain. Alhamdulillah. Jemaah apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Bunda, masya Allah, selalu duduk di depan, selalu bersemangat. Salah satu yang mungkin diajarkan Kang Haji Idin tadi, adab prestasi gemilang bagi penuntut ilmu. Duduk di depan, datang duluan, insya Allah. Apakah beda sama yang belakang? Sama aja, tapi posisinya spesial. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tema kita kali ini adalah, ada yang tahu? Ada hadiah loh. Insya Allah nanti ada hadiah terakhir. Tuh kan, temanya apa Bunda? Teteh. Ini teteh bunda-bunda. Teteh, karena banyak yang komplain teteh bunda-bunda teh. Ini mah teteh. Ini ada teteh yang kemarin hadir ke Kamca nggak? Oh iya. Teteh, judul kita kali ini apa? menjemput ilmu yang berkah. Nah, menjemput ilmu yang berkah. Nanti insya Allah menang hadiah, insya Allah ya. Ada umroh teh, insya Allah. Bagi yang sudah daftar. Jadi kalau udah daftar, insya Allah bisa berangkat. Ilmu, oke, tahu dulu definisi ilmu itu apa? Biar tahu dulu, ilmu itu apa sih? Nah, kan? Kemana-mana bilang cari ilmu, tidak berilmu, gunakan ilmu, tapi ilmu sendiri nggak tahu. Ayo, kira-kira kalau kita buka langsung di handphonenya, di KBBI, ilmu adalah usaha kita untuk menemukan, meningkatkan keyakinan dari berbagai segi, berbagai aspek, itu ilmu. Nah, kalau berkah apa?
Nah, salah satu berkah itu ada yang lain. Berkah itu apa sih? Ayo, semoga hidupnya berkah, semoga sekolahnya berkah, semoga mobilnya berkah, semoga rumahnya berkah. Oh, nggak tahu kan? Berkah hanya di lisan. Kenapa berkah tidak menggunakan iman dan hati? Jadi tahu memaknai sebuah kalimat itu. Berkah bagaimana sampainya? Berkah itu adalah kenikmatan, kebahagiaan, kemanfaatan. Tuh, kalau misalnya umurnya berkah, berarti orang yang bermanfaat. Hidupnya bahagia. Berkah. Banyak orang yang kaya tapi nggak berkah, sob. Betul, Bun? Banyak harta berlimang. Berkah nggak? Nauzubillah, banyak berarti. Keberkahan bukan dari finansial ternyata. Keberkahan itu berasal dari hati, bisa buat efek bahagia dan bermanfaat. Innama, salah kan? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat, gitu. Enggak kaya tapi manfaat luar biasa. Ada quote keren yang pernah saya buat kemarin. Untuk apa Anda kaya kalau nggak manfaat? Tuh nggak? Percuma kalau kaya nggak manfaat, gitu. Mending sederhana tapi manfaat. Tapi makin luar biasa kaya ya manfaat, gitu. Ya kan? Nah, kembali cara menuntut ilmu. Kemarin hari Selasa kemarin, hari Kamis kemarin, alhamdulillah, saya diundang oleh Kedubes Afghanistan. Ngeri ya, Kedubes Afghanistan ngundang. Masalah ke humanity dan pendidikan, Bun. Alhamdulillah, datang ke sana, ada beberapa tokoh hebat semua. Luar biasa ngobrol kita, dan kebetulan bule semua. Hidungnya yang offset semua teh. Laki-laki perempuan hidungnya offset gitu kan. Waduh, saya nutup muka gitu. Pas dipoto, posting, ada yang nanya, Kang, itu bule semua? Iya. Dia akan pakai bahasa apa di sana gitu kan? Kira-kira kalau tidak ada ilmu, kita akan diem-dieman kayak marah-marahan. Iya kan? Afghanistan bahasanya kan beda gitu. Akhirnya alhamdulillah Allah Maha Kaya dan Maha Baik. Pas ada yang nanya kayak gitu, saya jawab, alhamdulillah teh mereka bisa bahasa Indonesia. Saya kan aman saya ya akhirnya kan, alhamdulillah. Nah, kembali ke waktu ke Afghanistan, perihal tentang ilmu ternyata, Bun. Sekarang Afghanistan, saudara-saudara kita muslim di sana sedang mengalami musim dingin yang ekstrim, di mana sekarang sekian persen penduduknya kelaparan. Kenapa kelaparan? Karena semua pergerakan negaranya sekarang sudah beralih ya, Bun ya, dipegang Taliban, bukan lagi sama Amerika. Dan semua keuangan, semua sektor pemerintahnya dibekukan. Nauzubillah. Semuanya. Bahkan banyak sekali yang PNS, guru-guru itu enggak digaji hampir 6 bulan. Real ini mah, bukan real yang di IG ya. Asli. Nah, jadi anak-anak di suasana ekstrem ini mereka kelaparan, dan paling mengkhawatirkan lagi di pendidikan. Karena apa? Mulai 2 bulan kemarin pendidikan diberhentikan. Bagaimana dapat ilmu kalau pendidikannya nggak ada? Otomatis buat perempuan lebih lagi, karena dilarang buat keluar. Miris. Allahu Akbar, bagaimana kita mau menciptakan rahim peradaban dari perempuan? Rahim peradaban akan menciptakan kader-kader generasi-generasi Islam yang kuat dan tangguh, yang belajar dan akan menegakkan syariat Islam. Kalau sekolah itu udah nggak ada sekarang, bagaimana bisa mendapatkan ilmu? Allahu Akbar. Sedangkan kita tahu, saya mengutip perkataan dari Imam Ghazali, ini ulama besar dari Persia, yang mengatakan bahwa ada 4 minimal kebaikan dari para penuntut ilmu. Ya, 4 kebaikan para orang-orang penuntut ilmu yang luar biasa, yang tidak mandang dari usia, tidak mandang dari jarak, tidak mandang dari waktu, tetap hadir menuntut ilmu. Banyak keistimewaan. Masya Allah. Yang pertama saya ambil dari kutipan Imam Ghazali, ini mengatakan adalah menuntut ilmu itu adalah takwa. Bun, menuntut ilmu itu adalah takwa. Bukti takwa umat makhluk ke haliknya. Yang kita tahu derajat tertinggi antara manusia dengan Tuhannya adalah takwa. Takwa ada lagi yang tahu, sok mangga. Takwa apa kira-kira? Secara bahasa
Betul, secara bahasa. Yang sering kita dengar Bun ya, takwa itu adalah dapat melaksanakan semua yang Allah perintahkan dan menjauhkan semua yang dilarang. Itu salah satu dari kebaikan yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Sekarang kita sisir lagi tentang takwa. Takwa itu dapat melaksanakan dan meninggalkan yang dilarang. Banyak di antara kita, termasuk saya yakin teteh-teteh, bunda-bunda di sini udah takwa. Puasa, betul, saum, betul. Sholat, betul, udah kelihatan. Soleh-soleh banget, dari air wudhu, dari mukanya kelihatan bersinar gitu kan. Terus juga sedekah, kelihatan udah gitu. Silaturahim, kelihatan banget ini. Udah semua. Berarti alhamdulillah teteh-teteh yang kayak Saskia Meka itu yang kacamata senyum terus. Berarti silaturahimnya bagus, bahagia terus, bermanfaat. Amin. Berarti dapat melaksanakan semua yang diperintahkan. Emang kita diperintahkan berarti fardu ain, wajib. Kayak sholat, sedekah, saum. Tapi nih, berapa banyak kita yang sudah dapat melaksanakan semua yang Allah perintahkan, tapi masih melaksanakan apa yang Allah larang? Betul nggak? Sholat kan, saum, tahajud, 12 rakaat, kalau bisa mah 24 kalau ada mah, saking nikmatnya tahajud. Tapi berapa banyak kita yang masih tetap melaksanakan yang dilarang Allah? Berapa banyak kita yang masih suka ghibah? Betul. Banyak ibadahnya sekarang atau banyak ghibahnya? Nauzubillah. Ghibah itu ngomongin batur, julid. Kalau salah itu ghibah. Kalau benar itu ghibah. Kalau salah itu fitnah. Jadi itu kembaran ya Bun ya itu ya. Ghibah sama fitnah itu kembaran porsinya. Jadi dapat melaksanakan semua yang diperintahkan Allah dalam takwa, tapi berapa banyak kita juga tetap melaksanakan larangan Allah. Masih ghibah, masih maksiat, dan masih banyak hal lain yang dalam artian meruntuhkan nilai takwa kita. Sedih kan? Tapi nanti kita bahas gunanya ilmu untuk apa Bun ya. Sekarang kita kutip dulu dari imam besar ini. Pertama, menuntut ilmu itu sama dengan takwa. Kedua, katanya menyampaikan ilmu itu sama dengan ibadah. Bun, nggak semua orang harus naik mimbar. Nggak semua orang harus naik mimbar. Harus berdakwah, enggak. Banyak media yang bisa untuk disampaikan menuntut ilmu dengan baik. Satu, gunakan setan gepeng ini nih. Setan gepeng ini digunakan untuk yang zalim, untuk maksiat paling maksiat. Tapi setan gepeng ini jadi malaikat yang luar biasa. Kalau Anda gunakan untuk perang, untuk jihad, untuk menegakkan syariat Allah, walaupun postingan not keren, 1 minute booster dari ustadz-ustadz kita, kalimat-kalimat penguatan, wallahi, tapi dia posting terus kayak yang paling soleh aja. Saya belum soleh, tapi pengen belajar jadi soleh. Bukankah tadi juga bilang Kang Haji Edwin mengatakan loh, jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi isi yang disampaikan. Betul kan? Gunakan WA statusnya, gunakan IG story-nya yang kira-kira bisa menggerakkan orang untuk menjadi lebih baik lagi. Dan semoga dengan bergeraknya, berubahnya seseorang karena ngeliat postingan antuna, insya Allah wasilah yang selalu ada. Bukankah Allah maha baik, maha memperhitungkan segala sesuatunya? Allahu Akbar. Kita singkat langsung yang ketiga. Yang ketiga dari 4 kebaikan yang akan diperoleh oleh penuntut ilmu adalah mengulang-ulang ilmu. Itu sama dengan zikir. Alhamdulillah. Saya yakin yang hadir di sini kajian ke sini ada rutinan, Bun? Rutinan ya? Ini kayaknya rutinan ke sini, rutinan ke Masjid TSB, rutinan di rumah siapa kajian, rutinan di Ukhuwah, rutinan di mana, itu sama dengan zikir. Nah, kalau kita bicara tentang zikir, zikir itu berarti tanda cinta kita kepada Allah. Tanda cinta kita selalu teringat kepada Allah. Ada sedikit lagu nih sebelum kita bahas yang keempat. Lagu mungkin pernah dengar nggak? Punten bisa. Teringat, ku teringat. Pernah dengar? Pada janjimu ku terikat, hanya sekejap ku berdiri. Pernah dengar?
Kulakukan sepenuh hati, peduliku peduli, siang dan malam yang berganti. Pediku ini tak ada arti jika kaulah sandaran hati. Catat dulu ada apa nih? Nanti kita bahas. Teringatku teringat, catat dulu. Lari ke zikir. Teringatku teringat. Pertama, ini anak dari yang ketiga tadi ya Bunda Yeti ya. Anak dari yang ketiga tadi. Pada janjimu ku terikat. Catat dulu, nanti kita bahas satu-satu. Teringatku teringat, pada janjimu ku terikat. Hanya sekejap ku berdiri. Hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati, peduli ku peduli, siang dan malam yang berganti, sedihku ini tak ada arti jika kaulah sandaran hati. Oke, ada 8 ya. Ini anak yang nomor 3, nikmatnya zikir. Zikir itu adalah tanda cinta antara umat dan Tuhannya. Zikir itu berarti kita ingat-ingat terus, menyebut namanya terus, ya kan? Berarti Masya Allah nikmat banget, diingetin terus, disebut terus namanya. Alhamdulillah. Makanya teringatku teringat itu adalah zikir kita kepada Allah. Berapa banyak bibir ini basah melafalkan Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Bukan malah pas ngelihat nggak pakai peci, Mas Aris langsung ketawa sih. Mas Aris katanya layangan putus. Enggak harus ke Kapolda dia, Mun. Ke Kamcah cukup. Ke Lembang cukup kok ada balon terbang. Iya kan? Pakai peci, rambut belah tengah dikit Mas Aris, pakai turtleneck. That my dream, Mas, my dream katanya kan. Wah, semua posting semua. Layangan putus. Setelah kemarin ikatan cinta Allah. Saya nggak nonton, Bun, tapi banyak postingan. Allahu Akbar. Mas Aris gitu kan. Teringatku teringat, berarti itu zikir. Pada janjimu ku terikat. Ini lagu, jadi dakwah itu tidak harus depan mimbar. Dari bait lagu pun kalau kita resapi, fahami itu sebuah dakwah. Pada janjimu ku terikat, berarti itu adalah kita sudah buat ijab kepada Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang lain kecuali Allah. Semua perintahnya lakukan, yang dilarang buang, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Langsung ada surat dari Al-Imran ayat 11 31. Coba buka mangga. Surat Al-Imran 31. Al-Imran, keluarga Imran, salah satu keluarga yang dimuliakan, bukan keturunan Nabi tapi ada dalam Al-Qur'an. Qul in kuntum, pakai mic, Bun. Langsung sama artinya, Bunda. Gede-gede, Bun, ya, biar kita simak bareng-bareng. Karena kita pengajian harus ada Al-Qur'an yang keluar. Al-Imran 31. Artinya, Bun, Kata-kata Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Masya Allah, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nuhun, Bunda. Masya Allah, luar biasa. Iya kan? Kuat setelah terjadi ijab antara kita dengan Allah. Syahadat. Pada janjimu ku terikat. Qul in kuntum tuhibbunallah fastabi'uni yuhibbukumullah. Sudah enak. Ikutin aku, ikutin Rasulullah. Di sana ada kalau kau mencintaiku, ikuti Rasulullah. Karena di Rasulullah itulah semua sunnah, contoh hidup di Rasulullah. Masya Allah, indah kan? Nikmat kan bersama Rasulullah? Insya Allah. Kenapa? Hidup manusia ini sajarah, sebuah pohon. Nanti kita bahas maksud sajarah itu apa. Teringatku teringat, pada janjimu ku terikat dengan syahadatain. Kita berjanji kepada Allah, mengakuin Allah dan Rasulullah. Hanya sekejap ku berdiri. Yang ketiga ya, hanya sekejap ku berdiri atau dalam kita melaksanakan sholat. Masya Allah, sekejap melakukan sholat. Ayo, ada yang sholat isanya sampai 1 jam? Nggak ada. Ada sholat isanya setengah jam?
Nggak ada. Ada sholat isanya 20 menit? Ada. Berarti kalau Anda sholat isanya baru 20 menit, belum expert. Karena yang expert itu sholat isya 2 menit setengah. Ngabut sholatnya. Sesuatu kilat sholatnya. Tos beres ya sholatnya pokoknya. Pas ngeliat ngambil wudhu, ngambil minum sebentar, saya sholat tos beres. Keren. Berarti sudah expert banget sholatnya. Jadi hanya sekejap ku berdiri telah bukti kita sholat kepada Allah. Sekejap aja dari sekian banyak waktu yang diberikan Allah dalam 24 jam dalam satu hari. Sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Ku lakukan sepenuh hati. Ya Allah, tumaknina, khusyuk dalam sholat. Nikmatin antara kita sedang bersama Allah, sedang bermanja-manja bersama Allah, ngadu sama Allah. Bun, kalau sudah dapat nikmatnya sholat, nikmatnya doa bersama Allah, nikmat sekali. Ketika kau sujud dan ruku, rasakan Allah sedang membelai kepalamu. Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Allah tuh berada, ya hambaku, ya ibadi, aku ada untukmu. Pas sujud, ya Allah, Allah Akbar. Ketika tidak ada lagi tempat bersandar, Bun, masih ada sajadah tempat bersujud. Dan ketika kau bersujud dan berbisik, menggetarkan arsy-Nya Allah. Masya Allah, indah. Nikmat banget bermanja-manja sama Allah. Pernah nggak sholat tapi ketika lisan sudah tidak keluar lagi bahasa, saking banyaknya aduan, saking banyaknya keluhan, tapi hati yang sudah bicara. Hati lembut ngomong, dan tiba-tiba mata berkunang-kunang. Salah ya, mata berkaca-kaca. Mata ini nggak sadar berkaca-kaca, tiba-tiba deras turun air mata. Ya Allah, nikmatnya Allah. Khusyuk dalam sholat. Bukan fasta'inu bis-sabri was-sholat di Al-Baqarah 45. Mohon ampunlah, mohon pertolongan kepada Allah dan sholat. Sabar dan sholat. Wasta'inu billah. Pertolongan Allah. Allahu Akbar. Rasakan nanti ya, insya Allah ya. Coba khusyuk dalam sholat. Teringat pada janjiku terikat, hanya sekedar ku beriku lakukan penuh hati khusyuk. Peduli ku. Apa nih kira-kira? Ini bab sedekah, saling berbagi. Ini lagu jeruk banget ternyata. Peduli ku peduli adalah bagaimana kita berbagi rasa. Bun, teteh, banyak yang datang kajian ribuan orang. Masjid sini, mimbar sana, masjid sana. Tapi kadang-kadang mereka mengkaji ilmu, lupa mengkaji rasa. Gue banget gitu. Gue banget ya ngaji kemana-mana gitu sama teman. Plus beringkah deh, beringkah itu, beringkah dia gitu kan. Ngajinya mah sejam setengah, beringkahnya itu 4 jam sampai sore gitu kan. Belum boh tramnya gitu kan. Ya kata ya. Beringkah dia gitu ya. Allahu Akbar gitu kan. Nah, kembali tadi nikmatnya sedekah, mengkaji rasa. Ingat masih banyak orang-orang yang butuh kita. 100.000 menurut kita itu besar sekali, atau 100.000 menurut kita itu bagi yang menganggap itu kecil, bagi yang membutuhkan itu besar sekali manfaatnya. Masya Allah. Ku peduli siang dan malam yang berganti. Nah, ini demi masa nih, waktu yang berlalu. Ingat, semua kita akan pergi, tapi apa persiapan kita untuk pergi? Siang dan malam yang berganti. Siang malam akan berganti nih. Apakah kita akan tetap ada? Maaf lagi saya tanya, ada teman kajiannya yang udah nggak pernah ada lagi di kajian? Ada? Bukan atas dasar mereka udah nggak suka kajian, udah nggak ada orangnya, udah nggak ada. Masih disaksi tuh sejadah-sejadah. Dulu gue bareng sama TTI, sekarang posting. Masih ingat kejadian yang tol Jombang, yang posting mau kemana kami? IG statusnya pun masih ada, belum take down, tapi orangnya udah nggak ada. Tahu nggak? Masih statusnya masih kan, namanya kalau kita posting itu 1 hari ya teh, betul ya? 1 hari kan? IG statusnya masih ada, tapi orangnya udah nggak ada.
Berarti di sini kita yakin bahwa ajal itu sistem. Sistem apa? Cabut, bukan urut. Kulna ajal kematian itu sistemnya cabut, bukan urut. Ah udah tua, mati duluan. Yang muda nanti enggak, Bun. Ingat almarhum Amir Azikra 19. Kalau kita pikir yang tua dulu, ada yang sakit-sakitan terus keluar bolak balik ke rumah sakit, sampai sekarang ada yang seger pakai 4 bulan tewas wafat gitu, ya kan? Ada yang tua masih ada, tapi ada yang 13 tahun, 11 tahun bahkan masih bayi. Berarti umur ajal itu bukan sistem urut, cabut aja gitu. Tapi bagaimana ending dari umur ini? Ya nak? Innama amalu bihawatim. Bagaimana ujungnya dari manusia itu kalau dilihat? Apapun aktivitas, ujungnya yang akan dilihat. Lihat pertandingan sepak bola, walaupun sudah 3-0 di awal menang, tapi dia bisa kalah jadi 4-3. Berarti ujungnya yang diambil. Lihat pelari udah menang terus, lari 5 keliling, 4 keliling dia menang, pas kelima dia kalah atau pingsan, yang belakangnya yang menang. Berarti innama amalu bihawati. Sudah siap belum? Atau gini aja deh, kalau ini ibu-ibu penghuni surga nih Bunda Yati, ya, amin. Silakan ibu duluan atau saya belakangan, ya, atau saya belakangan, ibu-ibu duluan boleh. Aduh, jengkolat mah gitu. Allahu Akbar. Ya kan? Jadi ayo kita sempurnakan akhir ini dengan indah. Masya Allah. Biar nikmatnya terasa gitu. Oh ya Allah, ternyata benar ya yang dikatakan benar. Segala sesuatu bernilai dari akhirnya. Walaupun kata orang benar sering mendengarkan perkataan innama amalu biniyat, betul? Tapi berapa banyak niatnya benar di tengah-tengah berubah. Hati-hati. Ya, makin bagus ada innama amalu biniyat dan diakhiri dengan innama amalu bihawatim, belakang yang terbaik. Berikan yang terbaik. Ada hal yang membuat kita cemburu, wallahi demi Allah, cemburu banget. Mungkin Umi, Bunda, Yati juga tahu, dan membuat para ulama Indonesia bahkan dunia mungkin cemburu dengan sosok yang sangat luar biasa. Itu sosok seorang Umaroh, bisa dikatakan Umaroh dan ulama. Beliau adalah Mang Odet. Wallahi hari itu Bandung mendung, semua tergetar. Tuh lihat postingan kemarin, betul nggak? Semua postingan almarhum semua dong. Masya Allah, endingnya luar biasa Bun. Masya Allah, Masya Allah. Hari yang paling mulia di hari Jumat. Allahu Akbar. Masya Allah. Tempat yang paling mulia di masjid. Allahu Akbar. Mimbar itu paling mulia itu di masjid. Beliau di sana. Masya Allah. Dan dalam keadaan wudu. Dan berapa ulama mengatakan, wallahi almarhum husnul khotimah, bergetar, semua orang memuliakan, mendoakan, ya Allah, Bandung tuh keren wali kotanya, wallahi. Bahkan dia ingin menjadikan Bandung agamis, kota agamis yang belum tersampaikan semuanya. Mungkin tugas-tugas kita sekarang untuk meneruskan visi misi dari almarhum. Demi Allah, ya Allah, bahagia pas saya dengar berita dari umminya gitu, mengatakan, saya bingung, sedih saya ditinggal oleh almarhum. Bahagia, tapi saya bahagia katanya. Cara yang dilakukan oleh Allah untuk mengangkat manusia mulia satu ini, iya kan? Di rumahnya itu kebiasaan luar biasa. Ya Allah, ya Rabb, semua 6 putrinya itu semuanya hijab, dan 6-6-nya adalah penghafal Quran. Masya Allah, endingnya luar biasa. Masya Allah. Di masjid hari Jumat, di mimbar dalam keadaan wudhu. Allahu Akbar. Udahlah semua. Kadang-kadang kita berpikir pengen digitu-gituin. Ada cerita pengen itu, sampai ada yang pengen wafat di Mekah, Bun. Jadi ada seorang, ini bisa dikatakan udah sepuh,
sakit-sakitan terus di Bandung. Tetap pengen umroh. Alhamdulillah dapat kuota kemarin. Berangkat, udah katanya, mama pengen matinya, intinya deh, wafatnya di Mekah aja, udah sakit-sakitan kayak gini. Udah diniatin buat wafat di Mekah. Dalam keadaan nikmatnya beribadah. Udah umroh. Yang pengen mati di sana tadi balik deui. Baru berarti mati itu rahasia Allah. Rahasia Allah. Udah sekarat gitu dalam artian. Udah pengen di Mekah aja biar matinya di sana. Balik deui. Da Allah bukan pengen kayak gitu. Jadi makanya ayo kita sama-sama sekarang muhasabah diri Allah. Semoga ending kita bahagia. Semoga wafat kita dalam masjid dan bertalabul ilmi, wafat kita dalam sujud, wafat kita dalam saum. Masya Allah, Allahu Akbar. Terus siang dan malam yang berlalu, sedihku ini tiada arti. Ini yang ketujuh. Sedih ini berarti masalah. Masalah itu nggak akan ada apa-apanya. Ya, kesusahan itu tidak akan pernah ada apa-apanya kalau kita selalu sama Allah. Kenapa? Ingat di surat Al-Insyirah. Setiap dalam kesulitan pasti ada inna ma'al usri yusra. Bahkan 2 kali dikatakan. Dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Kemudahannya 2 kali loh. Ya kan? Jadi yakin kalau kita udah bisa mengambil hikmah dari segala kejadian dan sesuatu, pasti akan bisa orang ahlul hikmah, menikmati dari semua kejadian. Susah sekarang, biarin, dan Allah Maha tahu. Ya kan? Jadi ahlul hikmah itu artinya bisa mengambil ibrah dari setiap kejadian. Berapa banyak orang yang menyesali dengan Covid kemarin, memaki, mencaci, tapi berapa banyak mereka yang mensyukuri nikmat dari Covid kemarin. Ada yang kemarin harus jadi imam selama 2 tahun, imam tarawih di rumah, imam sholat id. Yang kemarin kalau misal tidak ada kejadian Covid, berapa banyak istri-istri, anak-anak tidak pernah merasakan sholat berjamaah dengan bapaknya selama Ramadan. Dan berapa banyak keluarga yang tahu suaminya ketika jadi imam hanya trikul yang digunakan. Kulhu aja, kulhu terus. Kulhu lagi. Tarawih 11 misalnya 8 rakaat, kulhu jeung trikul. Kulhu, alaq, anak. Tenan naon kulhu deui bunda? Datangnya eta. Ya kan? Allah. Berapa banyak mereka mensyadar bahwa manusia itu nggak ada apa-apanya gitu. Dunia kembali cerah ketika Covid. Kembali kita bisa muhasabah diri, ya Allah, Masya Allah, Kau Maha Besar. Dikasih kayak gini aja, kita udah kayak gini ketakutannya. Dari sebuah ibrah. Dan berapa banyak juga orang-orang selama Covid ini jadi pencinta Al-Quran. Berapa banyak, hampir 2 tahunan orang yang khatam Quran. Dan berapa banyak orang-orang yang menjadi tahfiz Quran. Karena dia memanfaatkan waktunya terbaik bersama Al-Quran. Ya kan? Bukan hanya mengeluh, aduh kerjaan kayak gini. Nah, sudut pandang kembali akhirnya. Yang terakhir dari 8 adalah karena engkaulah tambatan hati. Tambatan hati itu tempat bersandar tuh enaknya suami atau bos atau yang banyak uang atau yang paling kuat kira-kira. Kayaknya suami ya bun ya? Enggak juga tak. Suami mah kalau tidurnya ngorok, perutnya buncit, Allahu Akbar gitu. Nyaman gitu katanya. Oh. Tempat tambatan hati kira-kira orang yang paling kuat siapa ya kira-kira? Oh, mungkin atlet binaraga atau jago panah biar tenang hidupnya. Ternyata enggak juga. Dikasih virus dikit tetap aja diare, gering. Orang paling kuat juga. Tapi tambatan hati yang paling luar biasa buat kita tenang adalah Allah. Yang maha kuat Allah, yang maha kaya Allah, yang maha hebat Allah, yang maha lembut Allah, yang maha memberi rezeki Allah, yang memberi ketenangan Allah. Dan kita pun akan kembali ke Allah. Tambatan hati ke Allah sudah. Bun, ada apa-apa jangan cerita di sosmed, jujur. Ya. Kenapa? Orang membaca, mendengar sosmed Anda. 1, ketawain. 2, nyindir. Nggak ada yang peduli, wallahi. Malah resek ngeliatnya juga. Kalau yang curhat-curhat ya, konteksnya curhat ya. 1 ngetawain, 1 mah julid. Aslinya. Tapi kalau curhat sama Allah,
Pertama, lebih privasi, kedua ada jalan keluarnya. Ya kan? Dan nggak makan kuota. Ya, nggak makan kuota. Alhamdulillah. Itu 8 dari poin ketiga dari zikir. Dan terakhir 4 kebaikan dari mereka para penuntut ilmu adalah menuntut ilmu itu pun sama dengan syahid. Jadi menuntut ilmu itu sama dengan syahid. Nggak harus ke Palestina kan? Nggak harus ke Gaza kan? Nggak harus. Karena setiap manusia sudah ditaruh makomnya masing-masing, levelnya masing-masing untuk jihad, untuk syahidnya. Bersama istri dan anaknya, bertanggung jawab kepada keluarganya, itu syahidnya di sana. Buat guru, mereka wafat ketika ngajar, syahidnya di sana. Buat para pedagang muamalah yang ada di pasar, syahidnya di sana. Jadi menuntut ilmu itu adalah sama dengan syahid, nggak harus ikut perang, ya, karena porsinya beda-beda. Akan ada jalurnya sendiri gitu loh. Kita akan sampai mana? Allahu Akbar, Masya Allah. Terus kalau kita lihat lagi dari hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah mengatakan, man salakon tariqon yaltamisu fil ilman sallallahu tariqon ila jannah. Man salakon tariqon yaltamisu fil ilman, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, sallallahu tariqon ila jannah, maka Allah akan memudahkan jalan yang menuju surga. Bahkan malaikat menaungin para penuntut ilmu. Malaikat lagi menaungin kita nih sampai ke langit. Sampai ke langit, dilindungin. Masya Allah. Saking hebatnya para penuntut ilmu. Dan dari hadis Tirmizi disahihkan juga oleh Al-Albani. Saya ambil hadis yang sangat luar biasa tentang penuntut ilmu. Barang siapa yang pergi ke masjid nih, dengan berharap kebaikan dan memberikan kebaikan, maka itu sama dengan mereka yang berhaji secara sempurna. Bun, Indonesia sudah 2 tahun nggak bisa haji, betul, dunia. Tapi bunda datang ke kajian itu udah berkali-kali berhaji secara sempurna. Kalau niatnya kepada Allah. Dan seperjalanan kita dari rumah ke masjid itu adalah pengguguran dosa-dosa kita dan dinaikkan derajat kita. Allahu Akbar. Ingat surat Az-Zumar 11 dan juga ada surat At-Taha juga, aku silat juga banyak tentang hebatnya para penuntut ilmu. Luar biasa kan? Jadi ayo semangat menuntut ilmu. Dan ada perkataan dari Imam Syafi'i tentang para penuntut ilmu itu seperti ini. Barang siapa, katanya, yang tidak kuat dalam penatnya menuntut ilmu, tidak mau penatnya menuntut ilmu, maka siap-siaplah dia akan merasakan pedihnya kebodohan. Siap-siaplah merasakan pedihnya kebodohan. Oh, berarti ini di sini dikatakan barang siapa yang belajar sedari muda, sedari kecil, siap-siaplah, berarti hari muda tuanya nanti dia akan siap dalam kebodohannya. Kalau nggak menuntut ilmu, tapi kalau dia belajar, tuanya tetap aman. Ada mengatakan lain, ulama mengatakan tentang penuntut ilmu, masalah perkataan Imam Syafi'i ini adalah barang siapa ketika hidupnya belajar ilmu agama, maka insya Allah akan berkumpul di indahnya jannah, karena dia sudah belajar ilmu agama. Dan para ulama juga mengatakan bahwa ilmu agama itu lebih penting dari makanan ketika kita lapar, lebih penting dari minum ketika kita haus, dan lebih penting dari tempat istirahat ketika kita mengantuk. Masya Allah. Jadi ilmu itu harus dicari. Ilmu itu harus dicari. Kalau tadi Kang Edwin bercerita tentang para penuntut ilmu, ada dari Anas radhiyallahu anhu mengatakan, Anas ini salah satu ponakan Rasulullah yang solih. Berarti ilmu itu pun didatangi, bukan mendatangi ya. Bukan ilmu yang datang, ilmu itu dicari. Ilmu itu dicari. Jadi ketika beliau ingin menanyakan sahihnya sebuah hadis atau kekuatan dari sebuah hadis, dia harus menemui seorang guru yang harus melakukan perjalanan cukup jauh. Ini Anas radhiyallahu anhu, seorang keponakan Rasulullah yang paling disayang, yang ditinggal Rasulullah ketika dia berusia 13 tahun. Akhirnya beliau melakukan perjalanan hampir beberapa hari, hanya ingin menanyakan tentang hadis itu benar atau tidak. Dan ketika dia datang di rumah sang guru,
ketika didatangi dari sang guru, alhamdulillah, sang guru kelelahan habis berdakwah di dalam rumah. Akhirnya sang Anas ini, keponakan Rasulullah ini, hanya menunggu depan rumah sampai dia pun ikut tertidur. Terus yang punya rumah akhirnya tahu, buka pintu, Masya Allah. Kenapa? Ada apa? Kalau ada apa-apa katanya, kenapa kau tidak hubungin saja saya, biar saya yang datang menemui engkau. Bukankah engkau seorang keponakan Rasulullah, orang yang paling mulia? Kalau orang solih jawabnya keren banget. Tidak, karena ilmu itu harus didatangin. Adab menuntut ilmu adalah mendatangi, ditanyakan, gitu. Jadi setelah bertanya, Masya Allah, itulah orang-orang yang menggunakan adab dalam menuntut ilmu. Luar biasa. Dan itu 4 kebaikan. Terus juga jangan salah nih. Terus bagaimana kan biar kita bisa mendapatkan nikmatnya menuntut ilmu? Bagaimana kita bisa menjalankan, mengaplikasikan dari menuntut ilmu itu tadi? Ilmu yang benar-benar berkah dan manfaat. Ilmu yang berkah dan manfaat. Ya, manfaatnya nih, jangan lupa sekali lagi menggunakan adab, Bunda. Wallahi dari awal. Alhamdulillah di Kampung Manusia Cahaya itu, ya sekarang saya bersama beberapa ulama, kita alhamdulillah sudah mendirikan Kampung Manusia Cahaya. Itu rumah tahfiz berbasis kayak pondok, rumah tahfiz tapi kayak pondok. Alhamdulillah. Saya mengingatkan kepada para santri dari awal, sebelum anak-anak Abi belajar Al-Quran, gunakan dulu iman. Karena iman sebelum Al-Quran, adab sebelum ilmu. Karena banyak kejadian, banyak orang jago baca Al-Quran, hafiz Quran, tapi Qurannya hanya dijadikan buat dalih melakukan hal yang gak baik. Betul? Betul? Kembali kita ingat zaman Rasulullah. Rasulullah itu jelas-jelas pejuang yang luar biasa. Fir'aun itu adalah, kita ingat zamannya Fir'aun, bagaimana seorang Fir'aun bisa berdiri teguh sampai puluhan tahun dan merasa I am a God, saya Tuhan. Betul nggak? Hanya 3 orang yang mengaku Tuhan di dunia. Pertama adalah Fir'aun, kedua adalah Dajjal, dia mengaku Tuhan, dan Tuhan sebenarnya adalah yang ketiga, ya Tuhan kita Allah. Nah, kita kembali masalah yang tadi menggunakan iman sebelum Al-Quran. Kenapa Fir'aun begitu bisa langgeng sekian lama memimpin sebuah negara sampai merasa dirinya Tuhan? Karena ada beberapa orang yang mensupportnya. Pertama, Fir'aun ada Hanam, ahli strategi untuk mengatur negara, ada Hanam. Terus buat masalah ekonomi ada Qarun, dan untuk membenarkan semua ucapannya dia menggunakan Balam bin Baura, ulama yang sekali su'nya, su'ul ulama, yang selalu mencari dalil untuk membenarkan perkataan Fir'aun walau jelas-jelas salah. Kalau sekarang kira-kira banyak sih ulama yang, ada nggak sih Teh Bun? Ada nggak ulama-ulama yang zaman sekarang yang membenarkan rezim bahwa salah bisa jadi benar? Banyak nggak? Banyak ya ulama-ulama yang Nah, begitu pula dengan Al-Quran, ya harus ada iman dulu baru baca Al-Quran yang baik. Banyak orang membaca Al-Quran, dan itu selalu saya tekankan di pondok saya. Abi hanya ingin kalian baca Al-Quran dengan iman. Karena apa? Kalau dengan iman, Abi tahu kalian pasti akan mentadaburi, memaknai isi Al-Quran. Tapi kalau menghafal itu hanya larinya ke kecerdasan dan lisan. Berapa banyak mereka yang berdalih membenarkan karena mereka paham Al-Quran tapi tidak beriman. Pinter, tapi bahaya, kebelinger jatuhnya gitu. Menggunakan Al-Quran hanya untuk berdalih. Al-Quran itu berdalil, dalilnya ada, tapi dicarilah pembenaran, bukan nyari kebenaran. Salah antara berdalih dan berdalil. Berdalih biasa digunakan orang-orang punya maksud tertentu, tapi kalau berdalil paten, dalil Al-Qurannya di depan. Jadi kalau orang beriman bersama Al-Quran, Al-Qurannya di depan, baru orangnya. Nih, tanya dulu Al-Quran, boleh nggak kata Al-Quran? Nggak boleh, ya udah nggak boleh. Kata Al-Quran, boleh syariat pakai kerudung, boleh, ya boleh.
Tapi bagi orang yang menggunakan Al-Quran untuk visinya, dianya di depan, Al-Qurannya di belakang. Al-Quran mah udah zaman dulu ya bun ya, udah zaman ratusan ribu tahun. Saya Harvard, saya apapun kuliah S3 di mana-mana. Ini udah baku, nggak bisa. Kan kerudung kan buat Islam aja yang di Arab. Di Indonesia kan beda Islamnya, Nusantara. Al-Qurannya di belakang, ngerasa paling pintar di depan. Apapun pasti berdalih. Toleransi, kan kita toleransi, kita kan banyak umatnya, bukan Islam aja. Harus semuanya ramah, nggak bisa. Al-Qurannya tetap di depan. Kalau dia di belakang dia bicara seperti itu. Tapi kalau Al-Qurannya di depan, toleransi boleh. Kita keras sama kafir tapi lembut sama muslim. Sepakat? Itu yang benar. Tapi kadang-kadang kita keras sama muslim, lembut sama kafir sekarang. Betul bun? Oleh kehidupan. Ngeri kan? Itu yang terjadi sekarang. Berapa banyak ulama kita dibenturkan, insya Allah. Tapi yakin insya Allah maha baik. Ya. Nah, terus bagaimana dengan cara Al-Quran tadi? Cara mencari ilmu yang baik tadi. Kalau tadi Haji Aidun udah ada berapa poin tadi, bun? Dari Haji Aidun lumayan ya. Tapi yang pertama jangan lupa dalam belajar menuntut ilmu itu adab yang utama. Adab sebelum ilmu, ilmu sebelum amal. Ya, seperti Al-Quran. Iman sebelum Al-Quran. Jadi ada beberapa adab-adab yang harus dilakukan untuk para penuntut ilmu biar ilmu itu benar gitu. Ada keberkahan di sana. Pertama adalah awalul ilmi an-niyatu. Jadi awal sebuah ilmu itu adalah niat. Berapa banyak niatnya? Seperti kita mau menikah, niatnya karena apa? Karena gelis, karena benghar, karena harta, karena nazab, karena kedudukan, beda bukan karena Allah. Jadi kalau karena gelis, karena kaset, usia terbatas, kecantikan, ketampanan akan berubah. Tapi kalau karena Allah akan selalu cantik dia di depan kita. Ya, innama amal biniyat tadi. Awalul ilmi an-niyatu. Jadi pertama adab penuntut ilmu adalah niatnya harus karena Allah, ridho karena Allah, berharapannya pada Allah aja. Jadi kalau ada apa-apa di samping-samping, itu bonusnya. Pengajian nih masih single nih ya, ngaji, tiba-tiba ada yang ngajak ta'aruf misalnya, pas sesuai target kaset, soleh, benghar, eta bonusnya. Kenapa? Udah bener, ngajinya bener, cari ilmu, dapat bonus orang soleh, tempatnya karena di masjid, itu bonus tracknya. Jangan kebalik, ke masjid hanya cari jodoh, soleh, yang benghar. Tenang sih. Jadi salah niat, ya kan? Jadi an-niyatu yang pertama. Yang kedua adalah adab dalam menuntut ilmu. Kedua adalah istima', summa ala istima'. Diam dan dengarkan. Ya, banyak orang datang ke kajian, diam tapi kosong pandangannya. Diam dan dengarkan gitu. Masya Allah, dengerin. Akan ketahuan apa yang dibicarakan. Saya singkat, pertama adalah niat, kedua adalah istima', ketiga adalah al-fahmu. Al-fahmu itu pahami, yakini. Summa al-fahmu, pahami ilmu yang diberikan. Pahami, yakini. Ulik, oh benar, al-fahmu. Ternyata ilmunya akan kita aplikasikan. Sepakat, itu benar. Dan ketiga adalah husnul soal. Soal ini adalah bertanya. Makanya kalau ada kajian, itu banyak sekali yang ada tanya jawab. Karena akan ada kegundahan kan, kadang-kadang ada yang nggak ngerti. Tanyain. Tapi biasanya ulama-ulama kita tanya jawab itu terakhir. Terus yang kelima adalah husnul kitab. Nah, ulama sering sekali mengatakan kalau lagi belajar di masjid apapun, nih yang catat-catat gitu tuh, mencatat. Salah satu sunnah menuntut ilmu adalah dengan mencatat. Wallahi, karena saya tahu ulama juga mengatakan ketika kita menuntut ilmu dalam sebuah majelis, ingat semuanya 90%. Tapi baru keluar itu udah hilang lagi. Makin jauh hilang lagi. Makin nyampe rumah hilang lagi. Makin berkumpul dengan teman-teman ngakak-ngakak hilang habis. Itulah makanya catat. Belum ada yang bawa terang teh. Mie kocok di depan enak. Hilang tadi.
harus dimurajaah, harus diulang terus. Jadi jangan sungkan, harus datang lagi. Ini orang-orang soleh nih, kajian tuh selalu datang, selalu catat. Husnul kita. Yang keenam, yang ketujuh itu adalah summa a'malu, untuk diamalkan. Ya, sudah belajar tahu, udah didatangin, sudah difahamin, didengerin, dicatat, bertanya, amalin. Dalam masjid, dalam sekolah kita belajar, tapi pas di luar bersama keluarga, bersama teman-teman, pas kita bersosial, amalin ilmunya. Jadi upgrade. Jadi percuma dicatat kalau tidak diamalin. Dan terakhir yang ke-8 adalah summa'al nasruh. Summa'al nasruh itu adalah dakwakan, tabligh, mendakwakan. Balighu anni walau ayat. Sampaikan walau hanya satu ayat kata Rasulullah. Jadi nasruh itu sebarkan, yang baik-baik sebarkan, dakwahkan, betul. Akan kekuatan ilmu. Kalau kekuatan ilmu ini akan mengangkat derajatnya sesuai. Saya ada riwayat cerita yang sangat masya Allah, makin yakin kepada orang-orang penuntut ilmu. Ini tentang seorang Abu Yusuf. Ini murid ataupun santri dari Imam atau Abu Hanafi. Ya, Imam Hanafi ini ada salah satu imam 4 mazhab kita, Bun. Imam pertama dari 80 Hijriah sampai 1050 Hijriah, 150 Hijriah. Beliau adalah guru dari Imam Maliki, guru lagi dari Imam Syafi'i, guru lagi dari Imam Ahmad berarti ya. Nah, Abu Yusuf ini seorang yang sangat luar biasa menuntut ilmu. Jadi suatu ketika dia ini bersama seorang khalifah. Khalifah itu berarti pemimpin negeri, pemimpin negara. Ketika dia sedang makan malam bersama sang khalifah berdua, dia kesenyum-senyum dan tertawa. Tiba-tiba matanya berkaca-kaca. Jadi sang khalifah ini bertanya, "Ya Abu Yusuf, ada apa? Apakah kau menyukai makanan ini? Sedangkan yang saya tahu, kau belum mencobanya," katanya. Ditanyalah Abu Yusuf ini, seorang murid dari Abu Hanafi. Dia menjawab, "Ya Amirul Mukminin," katanya, "aku teringat dengan ucapan dari guruku Imam Hanafi," katanya. Apa yang dikatakannya? "Iya, kalau kau ketika aku baru menjadi santrinya, muridnya, aku sering datang ke kajian-kajiannya. Tiba-tiba dia memanggilku dan mengatakan, 'Ya Abu Yusuf, kalau kau terus belajar seperti ini, maka engkau akan berdiri makan bersama orang-orang hebat.' Dan ini sekarang saya alami, ya Allah. Ini sekarang saya alami." Maksudnya apa? Berarti dengan ketekunan ilmu, derajat kita akan naik. Orang berilmu selalu dicari orang. Orang berilmu selalu bisa bermanfaat. Orang berilmu bisa menaruh posisi dirinya. Orang berilmu. Begitupun sang mantan presiden kita, B.J. Habibie, mengatakan, boleh dikutip, dia mengatakan, "Dari sekian banyak ilmu yang ku pelajari," kata B.J. Habibie, "dari sekian banyak ilmu yang ku pelajari, hanya ilmu agama lah yang memberi manfaat." Keren gak? Keren. Kalau kita ternak lagi omongan beliau, berarti dalam artian, kenapa nggak dari dulu gue paham ilmu agama? Mungkin akan kutinggalkan ilmu pesawat, katanya. Jadi kalau menggunakan ilmu agama pasti bermanfaat. Ketika yang lagi bermuamalah, gunakan ilmu agamanya. Ketika yang lagi bersosial, gunakan ilmu agamanya. Ketika yang sedang berbicara, gunakan ilmu agamanya. Dalam artian adab-adabnya. Keren kan? Karena ilmu agama ini, Bun, ya, gini. Kita ini ya harus selalu mencari ilmu fardu ain. Karena apa? Seperti saya bilang di note saya katakan, ilmu agama, belajar ini adalah sekolah yang tidak pernah ada wisuda. Sekolah yang tidak pernah ada wisuda, ilmu agama ini. Semakin kita menjauh dari ilmu, ilmu itu akan menjauh. Semakin kita menjauh dari ilmu agama, maka ilmu agama itu akan menjauh. Dan ketika kita mendekati ilmu agama hanya memberi separuh, bahkan sebagian dari ilmunya. Sampai kita usia 60 tahun, 70 tahun, berapa banyak yang paham ilmu agama? Masih banyak yang sedikit paham ilmu agama. Saya termasuk di beberapa Bandung Coret, kita berikhtiar dakwah. Berapa banyak bapak-bapak pakai peci, berapa banyak ibu-ibu udah pakai kerudung, tapi Al-Fatihahnya aja nggak bisa. Ngeri nggak? Asli nak.
Makin jauh kita dari ilmu agama, maka ilmu agama akan makin terus menjauh. Tapi makin kita belajar ilmu agama, tapi ilmu agama tidak memberikan semuanya, karena ilmu agama begitu luasnya. Paling-paling hanya sebagian. Jadi ayo kita semangat mencari ilmu. Ya, kurang lebih seperti itu. Masih terus teh? Allah, 5 menit lagi, Masya Allah, 5 menit lagi. Berarti akan saya singkat tentang hebatnya ilmu agama tadi, Bu. Jangan lupa ya, ada beberapa hal ilmu-ilmu yang harus kita pelajari dalam ilmu agama. Pertama adalah tadi adab, ya, adab. Karena beberapa ulama juga seperti Imam Syafi'i, 25 tahun dia belajar ilmu, ya, 25 tahun dia belajar ilmu, tapi 18 tahunnya dia belajar adab. Berarti ilmunya yang bisa dari buku itu hanya 5 tahun. Tapi adab inilah antara yang tersurat dan tersirat. Ilmu ada bukunya, adab nggak ada. Bagaimana kita harus lembut ketika menyapa orang, bagaimana kita makan tangan kanan, ada nggak bukunya? Bagaimana kita harus duduk ketika makan dan minum, adab semua. Bagaimana di Jawa sana orang begitu, punten, adakah bukunya? Gak ada. Bagaimana kita masuk ke dalam sebuah majelis, kaki kanan, sapa, sunnah ya, menyapa kiri kanan, sapa, walaupun belum kenal sapa, assalamualaikum ukhti, bila perlu tahu namanya. Kenapa? Bahwa kita pernah satu majelis, bahwa bukan hanya Rasulullah yang dapat memberikan syafaat ketika di yaumil akhir, tapi orang-orang solih bisa memberikan manfaat. Orang solih bisa memberi manfaat ketika kita akan menuju surga, tapi orang yang kita zolimin bisa menarik kita ketika kita hampir masuk surga. Demi Allah katanya, teridho ya Allah, dia zolim kepada saya ketika di dunia. Zolim. Ingat Bu, masalah dosa, ingat, berdosa kepada Allah, istighfar, minta ampun, tobat, insya Allah Allah ampunin. Tapi zolim kepada manusia demi Allah, itu yang akan menghalangi kita masuk surga. Harus minta ampun, minta maaf. Asli. Jadi jaga lisan, jaga lisan. Lisan ini emang pendek tapi tajamnya lebih dari pisau. Ada terbesit sakit hati. Itu salah satu penghalang kita masuk surga. Ketika sejengkal lagi masuk surga, ada yang komplain, ya Allah, wallahi ana teridho dia masuk surga, dia zolim kepada ana ya Allah. Pending dulu surga. Tapi ketika ada sahabat yang solih masuk surga dan ibu ya di neraka, ya Allah, fulana mana? Saya pernah satu kajian bersama beliau ya Allah. Saya teridho masuk surga kalau nggak ada dia ya Allah. Yang tadinya sudah disiksa di neraka, dicari si fulana. Antum ditarik oleh malaikat, antum berhak masuk surga. Ya Allah, kenapa? Bukankah saya pelaku maksiat? Saya penjudi, saya pendosa. Si A ngingetin bahwa kalian pernah satu majelis kajian di Al-Muttaqin. Masuklah surga. Allahu Akbar. Indahnya menuntut ilmu, indahnya bersama orang-orang soleh. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi ingat, cari teman-teman bunda, teteh-teteh, carilah teman-teman yang bermanfaat, yang menampar tapi membuat kita sadar, bukan membelah tapi membuat kita lalai. Sahabat sejati adalah dia yang selalu mengingatkan dan menguatkan, mengingatkan dalam kebaikan, menguatkan dalam kebaikan. Dan sahabat sejati adalah bukan yang datang karena kelebihan anda, tapi yang datang dan tidak pergi karena kekurangan anda. Itu teman sejati. Super sekali. Siga Mario tunduk ya teh. Baiklah, alhamdulillah saya pikir luar biasa hari ini. Terima kasih kepada teteh-teteh, bunda-bunda. Yang pasti juga saya mengucapkan terima kasih kepada MT Asmi Community. Masya Allah, semakin menjadi wanita-wanita yang baper ya, bawa perubahan. Dan kita doakan juga semoga tempat ini selalu memberi keberkahan kemudahan buat semuanya, dan buat teteh-teteh juga. Terus istiqomah teh, naikin tingkat levelnya, jangan hanya istiqomah, karena istiqomah itu jatuhnya hanya untuk diri sendiri, masih belum bisa menebar manfaat. Cing istiqomah ya Allah nama kajiannya, cing istiqomah ya Allah sholatnya, baru buat sendirinya, sholatnya baru buat sendiri, terus puasanya masih buat sendiri. Tapi kalau kuwodah muslih itu udah bisa berdampak banyak buat orang, menebar manfaat. Jadi yang upgrade jangan istiqomah hunkul, orang angin kuwodah ya. Nanti akan keluar surat Al-Fusilat nanti ayat 30 nanti kita bahas itu. Mangga
Tidak ada asal doa aja. Allahu Akbar. Masya Allah. Kita zuhur jam berapa tadi di sini? Zuhur jam berapa? 12 lewat. Oh gitu ya. Masya Allah. Oh kalau di Muara gitu ya? Udah 12 lewat ya? Kalau di saya mah masih jam 8 deh. Waktu Mekah. Beda 4 jam maksudnya. Baiklah, terima kasih buat teteh-teteh, bunda-bunda semuanya. Semoga semakin kuat menjadi wanita-wanita yang muslim, wanita-wanita yang rahim peradaban, menciptakan peradaban baru, ya, membuat kita menjadi lebih berkah, mulia tentunya dengan ilmu yang didapat, aplikasikan, terus tebarlah dengan nasrullah, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat tadi. Alhamdulillah. Yuk sebelum kita bubar, mari kita berdoa. Kita awali dengan Al-Fatihah. Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Falaq maksud saya, dan diikuti dengan An-Nas. Ya sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yahdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Beristighfar hadirin bunda teteh. Astagfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabb, Engkaulah Maha Besar, Engkau yang Maha Melihat, Engkaulah yang Maha membulak-balikan hati ya Rabb. Bismillah. Berikanlah kepada kami rahmat petunjuk Mustawa ya Rabb. Berikanlah kepada kami nikmatnya berukhuwah. Berilah kepada kami nikmatnya bermajelis ya Allah, nikmatnya menuntut ilmu, dan jadikanlah kami orang-orang yang mulia bersama ilmu ya Allah. Ya Allah, tidak ada sekutu bagimu ya Rabb. Engkaulah yang Maha Besar. Kami mohon ampun ya Allah. Kami mohon ampun ya Allah. Kami mohon ampun ya Allah. Kami pendosa ya Allah. Kami zalim dengan diri ya Allah. Berapa banyak orang-orang yang telah kami sakiti dengan lisan ini ya Allah. Berapa banyak dosa yang sudah dilakukan langkah kaki ini ya Allah. Dan berapa banyak dosa tangan ini ya Allah. Dan berapa banyak juga dosa mata dan telinga ini ya Allah. Mohon ampun ya Allah. Engkau Maha Pengampun dosa, pengabul doa ya Allah. Berikanlah rahmat penyembuh ya Allah. Berikanlah kami kemudahan dalam bermajelis ya Allah. Berikanlah kami kemudahan untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang kami pelajari ya Allah. Dan lindungilah saudara-saudara kami se-Islam, seiman ya Allah. Ya Allah ya Allah. Lindungi keluarga kami ya Allah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang dapat melaksanakan nikmatnya iman, lezatnya Islam. Ya Allah ya Allah. Ampuni kedua dosa orang tua kami ya Allah. Ya Allah, buat orang tua yang masih ada, ya Allah, kerasnya tangan mereka, cucuran keringat mereka, ya Allah, ganti dengan amal soleh dan pahala ya Allah. Beri kekuatan kepada mereka ya Allah, dan beri kekuatan kepada kami untuk membalas cinta mereka ya Allah. Ya Allah,
buat mereka yang orang tuanya sudah tidak ada, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ampuni dosa mereka, ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ternyata terbaik di sisimu, ya Allah. Ya Allah, demi Allah, ya Allah, orang tua kami orang baik, ya Allah. Orang tua kami orang baik, ya Allah. Orang tua kami orang baik, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah, yang belum bisa sempat memuliakan mereka, ya Allah. Beri kesempatan pada kami dalam nikmatnya doa, nikmatnya bakti pada orang tua kami, ya Allah. Dan jadikanlah kami sebagai keturunan yang soleh, ya Allah. Ya Allah, berikan kemudahan dalam segala sesuatu yang Engkau tunjuk, ya Allah. Beri kemudahan dan keberkahan, ya Allah. Semoga hidup kami ini berkah, bermanfaat, ya Allah, dan dapat berguna, ya Allah. Ya Allah, jadikan majelis ilmu ini majelis manfaat, ya Allah. Beri kekuatan pada guru-guru kami, ya Allah. Beri kekuatan pada sahabat-sahabat kami untuk menegakkan syariat Islam, menegakkan Islam, ya, bagaimana nikmatnya Allah, bagaimana orang-orang sebelum kami, ya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Berdoalah para hadirin. Allah Maha mendengar, Allah Maha mendengar rintihan umatnya di tempat yang terbaik, di masjid, di waktu yang terbaik. Silakan hadirin doa, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Allahumma subhanahu tauban nasuha ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi izzati amma yasifun. Sallallahu alaihi wasallam walhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita bubar, kita kifaratul masjid lah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KMC.